Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Kita mulai agak sore ya, karena beberapa tadi ada kuliah paginya. Mudah-mudahan tidak bosan. Beberapa minggu saya off ya, tidak bisa mengantarkan. Dari materi yang seharusnya memang agak melompat sedikit karena untuk kontribusi stupa 4 ya. Jadi di kuliah SKU 4 ini saya berharap mudah-mudahan bisa melatar belakangi atau mendukung di desain di stupa 4. Di sore hari ini saya menyampaikan tentang ruang lantai dasar yang optimum ya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah bahwa dalam desain mixed use building ya, mixed use building di mana dalam preseden desain arsitektur buildingnya itu nanti muncul tiga ya, paling tiga masa bangunan ya, 3 masa bangunan atau 2 masa bangunan itu yang disebut dengan di lantai dasar itu membutuhkan ruang-ruang yang optimum, sehingga perlu ada pengetahuan sistem struktur. Ini mohon di mute ya, itu siapa itu. Jadi nanti ada di ruang lantai dasar itu yang optimum. Biasanya memang untuk menyuguhkan pengunjung ya yang atau bangunan itu dengan memasuki interior awal itu dengan kemegahan ya yang luar biasa. Oke. Apa itu lantai dasar yang optimum atau ruang di lantai dasar yang optimum ya. Jadi optimum ground floor ya, ground floor space optimum, optimize ground floor space ya. Oke. Sebelum menjauh ya, kita mengingat-ingat dulu sistem struktur dasar yang sangat mendasar di SKU 3 ya. Kita tahu ada teori dasarnya kan begini ya, mudah-mudahan ingat, ada portal itu ya, kolom dan balok ya, karena susunan bangunan setinggi apapun itu adanya adalah kolom dan balok ya, portal ya. Nah, penguatan portal itu A ya, itu dengan elemen diagonal 1 ya, dan elemen diagonal ini paling mudah nanti ditemui pada konstruksi baja ya, konstruksi baja. Kemudian yang kedua dengan rangka kaku ya, rangka kaku ini artinya memberikan satu penguatan semacam boleh dinding gitu ya, shear wall misalnya, kemudian rangka kaku itu bisa kalau konstruksi baja itu ya dengan menyilang baja itu ya, baja dengan dinding atau baja gitu ya. Kemudian yang C dengan sambungan kaku itu artinya ini biasanya konstruksi beton bertulang. Jadi sambungan di sini itu sambungan kaku ya, atau dengan skor. Jadi dimatikan betul di sini ya. Kalau di konstruksi build disebut dengan statis, tak tentu itu ya, karena dijepit ya, mati. Jadi sambungan kaku. Konstruksi beton bertulang biasanya seperti ini, muncul banyak. Ini konstruksi baja biasanya, ini bisa baja, bisa beton bertulang, yang ini biasanya yang C ini beton bertulang ya.
Ya, kalau ini sebagai contoh portal-portal yang banyak gitu ya, yang bersusun-susun, misalnya ini kita ambil yang memanjang, ada portal-portal, ini kan misalnya kolom gitu ya. Ini kurang stabil, dengan menambahkan salah satu contoh 3 dengan portal ini, dengan apa, diagonal, elemen di portal ini dengan elemen 1 saja, itu akan menstabilkan dalam batas tertentu beban itu sudah cukup. Kalau kurang kuat lagi mungkin diagonal 1 lagi tambah, kurang lagi diagonal lagi diagonal. Artinya tergantung beban. Artinya dari rangkaian portal ini menambah 1 diagonal saja itu kekuatannya akan lebih dari sebelumnya. Oke, ini dasar sekali ya. Karena bangunan nanti kita dengan kolom dan balok dan ruang-ruang unit kamar itu sebenarnya terdiri dari kolom dan balok yang kita tumpuk-tumpuk sampai lantai 8. Nah, jadi ini contohnya tadi 1 baris portal dengan menggunakan 1 panel diagonal saja dia ya akan menstabilkan sistem struktur yang di deretan ya, deretan atau baris portal tadi. Oke. Kemudian juga ini juga saya sampaikan di SKU 3 karena ini sebagai mendasar sekali ya. Dari sebuah lembaran di gambar sisi kanan, ya, lembaran kemudian ditumbuk oleh balok ini, ya, ditumbuk oleh balok ini plat ini, ya, itu ternyata dengan plat yang dia melengkung dengan jarak tumpuan di balok ini yang sama, ternyata dia melengkung, ya, dengan ketebalan yang sama, ya, ketebalan sama. Ya. Kemudian kita tekuk-tekuk itu ya, di folded seperti ini dengan ketebalan plat yang sama, ternyata dia lebih kaku, lebih kokoh. Ya. Nah, tekuan tebalan ya dari foldednya itu ya ini setara sebenarnya. Kalau kita membuat plat ini kita pertebal segini. Ya, kita pertebal. Jadi yang atas dengan bawah itu ya perkuatannya ternyata dia stabil sama. Tetapi kita banding yang kedua, yang tengah itu kan menjadi boros sekali ya. Dari bebannya ya. Bebannya sangat berat karena volumenya menjadi tebal, setebal nomor 2. Kalau ini kan hanya kita folded saja, ternyata dengan struktur foldednya ini dia menjadi kuat. Ini setara ini ya, setara. Tetapi dari beban ya kekuatannya sama, dari beban dia lebih berat. Ya, sehingga folded ini lebih efisien dengan material yang sama. Ya, oke, itu ya. Kita lihat ke sebelah kirinya ya. Apabila ada sebuah balok ya, ini ya tipe baloknya beton bertulang seperti ini. Ternyata yang bekerja itu ya hanya bagian atas ya. Dia tertekan dan ini ketarik. Ya. Jadi seperti yang teori dulu ya. Sehingga di tengah-tengah itu ya, itu memang limit 0 ya, limit 0. Ya, kalau bebannya itu vertikal ya, tidak belok-belok, seolah-olah ini bisa limit 0. Jadi bagian tengah ini hampir-hampir tidak bekerja. Ya, bagian atas itu tertekan, bagian bawah ketarik. Itu kalau misalnya bentuk balok ya. Balok H atau I ya, ini beton gitu ya. Yang ini baja gitu ya. Sama sebenarnya. Ada tekanan ya, beban dari atas, itu yang atas ya tertekan, yang bawah tertarik. Ya, yang tengah ini limit 0, betul-betul limit 0 ya. Ya, karena tapi kalau 0 kan dia patah ya. Artinya betul-betul hampir-hampir dia limit 0. Oke. Ya. Yang tadi ya, kemudian hulu ya. Hulu itu baja kotak ya. Baja kotak ya, atau bulat juga boleh ya. Itu juga sama, yang bekerja bagian atas dan bagian bawah, yang di tengah-tengah itu limit 0. Ya. Sehingga karena kelimitan 0 itu, maka bagian ini ya, bagian ini gitu ya. Bagian ini atau bagian balok yang atas juga bagian sisi ya, sisi luarnya ya, dikurangi saja gitu ya. Jadi ini karena limit akhirnya dikurangi begini. Setelah dikurangi pun dia tetap limit gitu ya. Limit akhirnya apa? Dikurangi lagi. Ya. Kan limit ini ya, di sini garis ini limit. Ya, kalau ini
Di sini kan limit ini, limit ya sudah limit 0. Terus ngapain kita harus menggunakan material yang berlebih? Ya, akhirnya kita lubangi. Yang penting ini adalah ada ikatan antara bagian atas yang tertekan dan bagian bawah yang tertarik. Ya, ini melubangi dengan segi 6. Ya, kalau ini melubangi dengan lingkaran. Berarti yang atas dan bawah tetap ada ikatan ini, ya, batangan ini. Tetapi dengan mengurangi lubang ini, beban, ya, ini kan juga, ya, beban yang bentuk begini dengan begini jelas akan lebih ringan ya, yang beban begini. Nah, jadi lubang-lubang yang ada ini salah satunya adalah efisiensi dari berat material itu sendiri, ya, dan memang dalam teorinya ini adalah limit 0 sehingga ngapain harus banyak-banyak gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah hasil akhir dari sebuah perubahan kekuatan dari berbagai material itu sama semua, sehingga pengurangan ya, kemudian bentuk I itu adalah bentuk yang paling efisien untuk sebuah portal ya, perkuatan portal ini ya. Ya, sebenarnya yang dicontoh ini seolah-olah tidur balok gitu ya. Sebenarnya berdiri pun sebagai kolom sama ya. Kalau dia berdiri sebagai kolom sama, yang bekerja adalah ya, sehingga dihilangkan semacam ini, diberdirikan menjadi kolom sama ya. Ya. Karena kalau kolom itu pantangannya adalah horizontal, kalau ini bebannya ya, pantangan beban lebihnya adalah horizontal, kalau ini yang vertikal. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang tadi ini ya, ini dasar sekali, portal itu kolom dan balok ya. Kemudian ini adalah sifat material terapannya ya, yang mana di tengah-tengah itu limit 0 ya, sehingga efisiensi bentuknya demikian. Oke, kita lanjut ya. Ya, space atau optimalisasi ruang lantai dasar, lantai ground floor ya, ruang lantai dasar yang optimum siapa? Yaitu ruang bebas di ground floor. Di ground itu setara dengan tanah ya, ruang bebas di lantai dasar diperlukan sebagai bangunan secara fungsional sebagai mungkin kalau diloskan sebagai milik kota menjadi plaza kota ya. Kalau menjadi entrance dari satu bangunan dia menjadi lobby ya, lobby, masuk lobby. Atau kalau fungsi yang lain ya, untuk kebutuhan bisa menjadi sebuah garasi dan lain-lain ya. Jadi secara psikologis ya, ruang bebas itu cenderung membuat masa bangunan lebih nyaman karena akan menciptakan lingkungan dengan skala yang manusiawi. Manusiawi itu artinya secara horizontal itu merasa menjadi ground floor itu bagian dari ruang luar. Kalau dia dijadikan lobby ruang dalam, ya. Kalau jadikan plaza seolah-olah menjadi ruang luar semua, ya. Jadi ini maksudnya menciptakan lebih nyaman dan manusiawi itu bukan kita melihat bangunan yang tingginya, tetapi lubang di bawahnya, ya, ruang lantai dasar yang diloskan itu tidak ada batasnya, itu menjadi skala manusiawi. Jadi bukan di atasnya, karena atasnya tinggi sekali, itu tidak manusiawi. Kemudian di bagian itu dengan ruangnya di optimum tadi, itu menjadi kesan manusiawinya ada. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, bagaimana pendekatan perancangannya pada lantai dasar tadi? Ya. Oke, satu. Ya. Nah, di perancangannya karena lantai dasarnya optimum, ya, ingin tidak terhalang banyak kolom, ya, sehingga ada unsur pendukung yang bersifat individual. Ya, unsur strukturnya ini individual. Nah, individual yang seperti apa? Ya, rangka portal, ingat tadi dasar tadi, portal berarti ada kolom dan balok, ya, kolom dan balok sepanjang lebar bangunan. Ya, jadi hanya satu portal saja, kolom dan balok sepanjang bangunan itu. Ya, kalau bangunan misalnya 30 meter, ya, bisa jadi kan ada 5 atau 6 kolom, ya, atau ada mungkin 4 kolom kalau lebarnya mungkin berapa, 6,5 ya, 6,5
6,5 berapa kalau 30 meter misalnya ya, bentangnya 5 meteran gitu kan, berarti ada 6 kolom ya. Kalau misalnya bentangnya 10 berarti kan ada 4 kolom. 10 berarti ya 4 kolom gitu kan. Nah, bisa jadi dalam karena keinginan arsitek itu menciptakan ruang bebas di lantai dasar, ya kolomnya itu 30 meter atau bentangnya itu 30 meter. Jadi rangka portalnya sepanjang lebar bangunan. Jadi 30 meter itu hanya ada 2 kolom dan 1 portal. Jadi unsur struktur yang individual. Jadi 1 portal itu kolom dan balok hanya 1 saja. Ya. Jadi seperti tadi teori ini hanya ini aja 2 ini, tapi panjang bentangnya ini bisa 30 meter. Ya. Itu sebagai contoh ya. Jadi kemudian misalnya ada desain-desain di tahun 1960-an itu ya. Itu ada kolom garpu 2, kolom garpu 3, nanti ada contohnya yang mana dia mengumpulkan batang-batang tekan ya. Nanti ada contohnya. Yang jelas dia ada rangka portal ya selebar itu. Ya. Kemudian yang kedua, meniadakan atau memperbaiki unsur fasad fasad struktur tertentu pada lantai dasar. Ya ini Pak. Jadi fasad struktur tertentu. Ya. Ada di fasad tertentu itu nanti ada satu yang agak ekstrim atau agak sangat kentara sekali ya. Ada disebut balok penerus atau transfer beam ya. Seperti apa nanti saya jelaskan. Ada. Nah, transfer beam itu berarti balok ya. Beam ya, balok. Balok itu berarti berwujud kotak. Ini biasanya konstruksinya adalah beton bertulang. Nah, ada transfer truss ya. Jadi dari beam yang disernakan itu menjadi truss. Truss itu rangkaian baja, ini berarti konstruksinya baja. Nah, yang truss itu seperti apa, yang beam nanti seperti apa. Tapi dia adalah sebagai transfer, sebagai penerus dari beban-beban di atas. Kemudian ya dinding penerus transfer wall. Ini shear wall itu ya penguatan dinding yang tebal itu sampai atas. Ya, mungkin ini sudah pernah saya terangkan. Ya. Kemudian ada aksi busur tak langsung. Ya, jadi sebenarnya portal tadi kan kotak. Ya, kalau ini ada lengkungannya. Jadi seolah-olah seperti busur. Ya, seperti busur. Kolom dan baloknya sudah tidak kelihatan karena dia lengkung busur. Ya, kemudian pengumpul kolom ya seperti apa nanti dan busur murni ini betul-betul ramping sehingga kelihatan seperti busur. Ini busur tak langsung, ini busur ya. Oke. Dan nanti seperti apa ada contohnya. Ya, kita ingat-ingat aja ada transfer beam, ada transfer truss ini sama, hanya ini berlubang-lubang, ini full karena beton bertulang. Nah, wall itu seperti apa dan seterusnya. Jadi ada yang penting adalah unsur struktur individual ya karena memang dia mentransfer segala tekanan beban dari atas ke bawah ya dalam rangka memunculkan atau mendesain ruang bebas di lantai dasar ya artinya di lantai dasar itu kolom itu hanya hampir-hampir tidak ada kalau ada pun satu tapi dengan bentang lebar sehingga tidak menghalangi pandangan sepanjang mungkin 50 meter ya itu tanpa ada halangan kolom. Oke. Nah, ini misalnya. Ya. Jadi intinya adalah melebarkan di lantai dasar. Ya, melebarkan di lantai dasar. Ini contohnya adalah 2 garpu dan 3 garpu. Jadi dia seperti tangan ya 3 jari yang mendukung atasnya, ini yang 2 ya 2 jari mendukung lah. Nah, ada ya ekstrim yang Anda lihat di sini ya. Ini bangunannya nama bangunannya gitu ya. Apartemen juga itu ya. Karena kecenderungan memang apartemen ini rumah-rumah tinggal sehingga di bawahnya itu pingin sebuah plaza untuk bermain bersama-sama gitu ya. Pulang naik ke atas. Ya, sehingga keinginan ini sebagai taman kota atau taman dari fasilitas atau ruang bermain dari apartemen ini. Ya, seperti inilah. Ada kolom-kolom ini kan penerus kolom ini beban ya.
semua beban-beban dari kolom itu didukung atau ditumpuk oleh sebuah balok yang sangat besar. Ya, ini balok bentangannya hanya sekian kan itu. Ya, kolom portalnya sekian ini. Ya, jadi baloknya kecil. Nah, tetapi ini karena besar dan seluruh beban ini ditumpuk, maka yang disebut dengan transfer beam itu ini. Jadi memang mendukung semua beban-beban dari atas, ya sebelum ke kolom di bawahnya. Ya, oke. Ini yang 3 garpu hampir sama. Nah ini, ya, ini hanya kalau dilihat dari samping potongannya dia lurus itu ya, seperti bukan penebalan, tetapi setelah dari sampingnya lagi dia ada ya portalnya miring, ini dibuat miring gitu ya, miring portalnya setebal ini. Jadi kalau dipotong samping seperti dinding, ya dinding tetapi dia portal. Ya. Nah di sini nih, nah, di sini kan ini balok ini, ya balok setebal ini nih, ya setebal ini, selebar ini menumpuk dari 4 kolom ini, ya 4 kolom ini dari lantai berapa sampai ditumpuk oleh satu balok yang ekstrim cukup lebar. Ya kalau ini baloknya mungkin hanya 60 cm, ini bisa menjadi 3 meter gitu ya. Ya tergantung dari bentangnya. Kalau ini mungkin tidak ada 30, kalau ini 15 berarti ini 1,5 meter ya. Teori yang 1/10 atau 1/12 itu kita pakai. Jadi nanti pada waktu gambar detail kita kan nggak tahu, gambar potongan nggak tahu bahwa ini besarnya harusnya berapa, tetapi boleh Anda pakai perkiraan, misalnya bentangnya ini 15, ini berarti 1,5 meter. Kalau ini bentangnya 30 misalnya, ya ini 30 meter, ya 30 meter, inilah ini ya, dari sini ke sini misalnya dari sini ini 30 meter, berarti tebal ini kurang lebih adalah 3 meter, gitu, 1/10-nya. Ya, jadi kalau di potongan nanti ini 3 meter gitu ya. Ini potongan karena bentangnya mungkin kecil, ya, ya mungkin berapa kalau ini misalnya 10 meter berarti ini 1 meter gitu, ya karena gitu ya. Jadi ada sebuah transfer beam yang luar biasa besarnya. Oke ya, ini, nah ini kan portalnya kan ini nih, ya portalnya ini ya bentuk V ini, dan perlu diketahui ini. Jadi kalau ini hampir sama ya, jarak lantai satu floor to floor-nya hampir sama. Nah, yang ini ya floor to floor-nya segini, ini udah lebar sekali nih ya, dari sini ya. Ini ya dari sini ke sini jadi berapa? 3 kali ini kan ya. Kalau ini misalnya ya, ini misalnya 4 meteran saja ya. Ini kan sudah 12 meter ya, tapi saya nggak mungkin, ini mesti lebih dia. Mungkin 8 meteran ya. 8 meter ini kan 24 meter. Jadi betul-betul ruang bawah itu luas sekali. Ya, luas sekali. Ini juga apartemen ya. Oke. Nah, ini kalau yang tadi ya sama, hampir sama dengan sebelumnya, portalnya ya kita lihat tebal sekali. Nah, ini tadi kan ada transfer beam kolom, kemudian satunya transfer truss. Ya, truss itu bentuk ini kan full ya, artinya padat gitu ya, masif. Nah, ini sama sebenarnya. Nah, ini bentuknya rangka, ini adalah transfer beam. Ya, beamnya tapi berbentuk truss, ya rangka. Truss itu rangka, rangkaian rangka truss. Nah, karena ini memang strukturnya dari baja. Ya, ini dari beton. Jadi transfer beam, ini transfer truss. Ya. Jadi truss ini, ya truss. Jadi yang ini padat, kemudian ini di bolong-bolong tadi seperti teori awal. Ya, bolongannya ada yang bulat, ada yang segi 6. Ini pakai truss, bolongannya itu pakai truss, artinya pakai rangka baja. Ya. Oke, jadi rangka ruang ya, rangka baja, truss. Oke. Ya. Ini jadi ada ini beam ini ya, transfer beam. Ini ada apa namanya? Ini kantor ya, tadi apartemen ya, kecenderungan seperti apartemen. Ini bukan apartemen yang tadi ya. Ini kan apartemen ya, habitation, ini apartemen gitu ya. Kecenderungannya semacam itu. Satu building fungsi apartemen. Yang ini mulai kantor ini ya. Ini kantor, ini gedung Trans Amerika kantor, ini UNESCO. Ya, ini kantor ya, juga kantor. Ya, tapi ingin di bawahnya itu luas ya. Ini juga kantor juga ya. Nah, tadi ini beton bertulang ya.
tapi menggunakan truss itu ya. Ini truss ini. Jadi rangka-rangka yang dibuat seperti ini. Ya. Jadi coba lihat ini ya, ruang-ruangnya mungkin floor to floor yang atasnya hanya 3 atau 4 meteran ya. Ini 2 kali lipat. Jadi 8 meter. Jadi beamnya, balok pendukungnya ini selebar ini, tapi dia menggunakan truss. Ya. Dan mungkin kalau melihat ini itu dibagi lagi di dalamnya itu untuk fungsi ruang yang sama tinggi plafonnya dengan lantai di atasnya. Tetapi selebar ya 8 meter mungkin ya, 8 meter lebih itu sebagai perkuatan untuk mendukung semua beban ya, kolom-kolom 1 2 3 4 5 6 7 ya, kolom ke bawah ini 7 ditumpu oleh balok selebar ini. Baloknya tadi transfernya berupa truss ya, bukan seperti ini. Kalau ini kan transfernya beam balok ya, ini rangka truss ya. Yang harusnya ini ada 7 kolom, tidak menerus sampai bawah, tinggal 4 kolom. Jika ini kolomnya kita anggap misalnya 6 meter atau 4 meter saja, 4 meter berarti kolom jarak antar kolom ini sudah 8 meter ya. Kalau ini misalnya 8 meter itu ya, berarti ini sudah 16 ya. Ya, artinya bebas ruang bebas di bawah itu dalam rangka memperluas dan kemegahan ya lobi kalau masuk ke sebuah gedung ya, sehingga tidak kayak ada hutan kolom ya. Kalau ini misalnya yang 7 1 2 3 4 5 6 7 itu diteruskan sampai bawah ya, seperti halnya kolom dan beam balok dan kolom ya, yang seperti biasa ya, balok dan kolom kita teruskan sampai bawah, nanti di lantai dasar ya tanpa dinding misalnya itu tanpa dinding berarti kita masuk itu soal kolom banyak sekali ya, kolom banyak sekali ya. Kalau misalnya ke arah sini lebar 7 ke arah belakang 7 itu kan berarti di situ ada 7 kali 7 hampir 50 kolom di dalam ruang ini, itu kayak hutan kolom. Oke, nah ini tadi loh nih ya, kita lihat balok transfer beamnya luar biasa besarnya ya, luar biasa besarnya. Kolom ini ke kolom ini juga jaraknya luar biasa sangat lebar karena ditumpu transfer beam, beban-beban yang dari atas ditumpu oleh transfer beam ini kemudian ke kolom. Kolomnya juga luar biasa besarnya ya, bisa jadi 3 meter kali 3 meter atau 5 meter kali 5 meter kolomnya, tetapi jarak bentangannya jadi sangat lebar. Dan kelebaran itulah yang disebut dengan optimalisasi atau optimum ruang lantai dasar. Bagaimana memaksimalkan ya. Kemudian nah, ini yang busur tadi, busur alih ya. Nah, transfer beamnya ya ditumpu oleh arch ini, lengkungan ini, busur ini ya. Kalau ini kan betul-betul balok ditumpu oleh kolom. Nah, kolomnya ini berupa busur ya. Ya, ini kan hanya desain ya, bagaimana mendesain tetapi strukturnya tetap ya. Oke. Nah, ini ya. Aksi busur tak langsung. Ini kan kolom-kolom kecil ini ya, kolom-kolom kecil di bawahnya dengan kolom yang bentangnya sangat lebar. Ini sama. Kolom yang kecil-kecil itu di bawahnya dengan melebarkan. Ya, sehingga bangunan yang berat ini terasa menjadi ringan gitu ya, karena kolomnya jadi sedikit. Kolomnya jadi sedikit, padahal di sini ada hujan kolom, ya, banyaknya kolom sebanyak itu ya, satu kolom menumpu berapa ini 3 atau 4 kolom satu ya, menjadi lebih ya, seperti ini ya. Oke, nah, kalau ini bisa jadi kolom yang menumpu seluruhnya itu, ini juga kolomnya besar menumpu ini ya, kolom-kolom kecil, kolom besar lagi ya. Jadi struktur ininya modelnya seperti ini nih ya, garis merah ini ya, struktur penumpunya beban-beban yang dari atas itu kemudian sampai ke bawah kolom yang paling besar ya. Ini nanti saya upload di Sologi kalau bahannya di sana nanti ya. Nah, tadi kan ada di teori tadi ada diagonal ya, kemudian ada dinding itu ya, dinding atau bidang, kemudian ada perkuatan portal diperkuat di ini yang nomor 2, yang B-nya dinding geser ini ya, mengisi ya. Nah,
isian dinding geser itu ternyata memang utamanya adalah untuk menghindari gaya lateral atau gempa, ya, yang disebut dengan dinding geser. Ya. Bisa di luar atau di dalam dinding. Ya, artinya bisa di luar fasad bangunan. Ya, kalau di fasad bangunan berarti ada bidang-bidang yang dengan tertutupnya dinding geser di dinding luar, berarti kan dari dalam nggak bisa lihat luar. Ya, kalau Anda mendesainnya di dalam, itu berarti luarnya misalnya kaca semua, itu bisa melihat keluar semua kaca. Misalnya ya, Anda ingin bungkus kaca, berarti sebaiknya dinding geser itu ditaruh di dalam. Ya. Kemudian ada inti core, ya, inti core itu yang kemarin sudah mid semester pertengahan sebelumnya sudah saya jelaskan. Ya, core-nya ada L, ada X, ada V, Y dan sebagainya. Ini core ini adalah sebagai pengembangan dari dinding geser. Ya, dinding geser itu bidang, dindingnya berbentuk L, dindingnya berbentuk X, dindingnya berbentuk V, gitu aja ya sebenarnya itu. Ya, hingga sampai tertutup O, kotak, segitiga, bulat dan O ini ya, bulat, segitiga atau kotak atau persegi panjang. Itu core yang berbentuk tertutup, yang terbuka seperti ini. Oke. Nah, ini yang bentuk-bentuk sudah saya pernah sampaikan dari bentuk I hingga berkembang sampai bentuk O bulat ini ya, segitiga, kotak, ya bulat, ya, persegi panjang ya, terus ini yang kotak, ini yang tertutup, ya, yang terbuka ini dari I sampai yang terbuka, ya tertutup, ya kombinasi. Oke, itu kemudian sedikit saya sampaikan, saya keluar dulu, apa hubungannya dengan ini. Satunya. Oke, ini dulu. Ya. Oke, kelihatan ya, sudah ya. Cek suara saya, jelas ya? Masih jelas ya? Halo? Halo? Jelas ya? Oke. 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 Nah, mixed use building ya. Mixed use building itu artinya satu bangunan, ya, satu bangunan yang mana di dalamnya itu ada beberapa fungsi, ya minimal 2, ya minimal 2. Ya, mixed use building artinya memang fungsi bangunan itu 2. Nah, kita merencanakan adanya apartemen dan PWM sebagai kantor, ya kantor dan apartemen, jelas fungsi 2. Nah, terhadap strukturnya bagaimana? Ya, pertama kita mencermati dulu office building. Ya, tadi beberapa sudah saya sampaikan bahwa beberapa itu office building kecenderungannya menerus dari atas sampai bawah. Ya, kita lihat ya. Ini misalnya ya. Ini bangunan office building ya, office building. Ya. Dia kecenderungannya langsung dari atas dan ya sesuai aja, kurang lebih dari lantai sampai bawah, dari bawah sampai atas itu hampir sama ya, dari bawah sampai atas itu hampir sama. Ya, karena memang fungsi yang lain tidak ada. Ya, dia masuk ke lantai 1, diterima oleh resepsionis dan sebagainya, sudah mulai kantor. Paling lobi, tamu, tempat duduk dan sebagainya, ke atasnya hampir sama fungsinya. Ya, tidak ada fungsi lain. Ya, ini perkantoran demikian, ini misalnya ya, dari lantai 1 sampai lantai atas, ya seperti itu saja. Ya, melebarannya hanya sedikit. Ya. Oke, itu kecenderungannya office building. Ciri-ciri office building biasanya demikian. Oke, ya. Ini yang tinggi sekali ya. Ini office building ya sama. Bawahnya itu hanya pelebaran di ground di basement untuk parkir. Seterusnya dia lurus saja ke atas. Ya. Lurus saja ke atas karena memang fungsi-fungsinya hanya untuk kantor ya, untuk bekerja dan lain sebagainya. Tidak ada yang lain. Oke. Nah, kemudian bagaimana apartemen? Ya, tadi kantor ya, kecenderungannya lurus gitu. Udah. Nah, sekarang apartemen. Apartemen itu kan sebuah rumah tinggal, sebuah hunian. Karena hunian di situ 24 jam, maka dia perlu belanja kan gitu, perlu belanja, perlu kalau nggak mau nyuci ya perlu laundry gitu kan. Kalau nggak masak ya perlu warung ya atau resto gitu ya. Nah,
karena dia fungsinya memang 24 jam tinggal situ ya. Di hunian itu kan seperti rumah tinggal kita ya, butuh masak, butuh ini dan sebagainya ya. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Nah, kita lihat dulu. Ada dua tipologi sebenarnya ya, yang seringkali tipe ini menjadi rancu di dunia akademis ya, karena dunia bisnis menyebut bangunan, bentuk bangunan apapun ya dengan seenaknya. Bentuk bangunan seperti ini biasanya alamatnya di tower A misalnya, tower A sebelah kiri, di tower B alamatnya begini. Padahal bentuk yang semacam ini itu disebut dengan blok, bukan tower. Ya, kan membingungkan ya. Banyak di Jakarta itu. Rumahnya di mana? Misalnya komplek komplek A gitu ya, komplek A di tower 1 gitu. Betul bentuknya begini, di tower 2 bentuknya begini. Hanya karena tingginya dia menyebut tower. Padahal ketinggian seperti ini tetap kalau lebar bangunan ya atau panjang bangunan itu seperti ini gitu ya, itu memanjang begini tetap disebut sebagai bangunan blok, bukan tower ya. Ya, tower antena itu kan kanan kirinya sama menjulang tinggi ya. Monas itu termasuk tower karena memang kanan kiri lebar panjangnya hampir sama. Itu disebut dengan tower. Nah, ini seringkali di alamat-alamat apartemen gitu dia menyebutnya tower. Itu adalah tidak kesesuaian antara dunia akademis dan bisnis, sehingga memang seringkali kita itu rancu gitu ya, rancu. Apalagi kalau memang mohon maaf kadang-kadang dosen itu kan kalau udah spesialis itu dia spesialisnya sudah teknologi itu nggak mikir dalam skala kota ya, dalam perkotaan arsitektur kota itu harus menyebut caklek, kalau begini itu blok, kalau yang tower ya tower ya, ini blok-blok semua. Oke, nah ini beda. Nah, panjang lebarnya hampir sama ya, meninggi itu kan tower gitu. Ini juga sudah kelihatan ini tower ya, ini tower, ini juga tower ya, tower ini oke, tower A tinggal di tower A lantai 16, tinggal di lantai tower B lantai 3 dan seterusnya ya, ini disebut tower ya, karena panjang lebarnya hampir sama dan dia meninggi terus ya, meninggi sama ya, ini yang disebut dengan tower ya. Jadi nanti jangan kaget kalau di bisnis atau di lapangan banyak sekali alamatnya ya seperti ini, itu tower nyebutnya, hanya karena tinggi ya tower gitu saja, padahal harusnya blok ya, yang seperti ini harusnya blok. Kemudian yang bentuknya demikian itu oke, kok belum kelihatan. Nah itu ya, jadi blok gitu ya. Oke, saya kembali lagi. Nah ini adalah bentuk tower ya, diingat-ingat ya. Jadi nanti desain Anda ke di stupa 4 ya silahkan ya, kok bentuknya demikian itu disebut dengan tower ya, kalau memanjang tadi disebut dengan blok ya. Nah, bentuknya blok atau tower itu terserah tadi ya. Oke, lah dua fungsi bangunan ya, mixed use dalam satu building, dalam satu bangunan itu akan muncul dalam preseden arsitektur mixed use building. Itu ada sebuah yang disebut dengan podium. Ya, podium. Dalam referensi lain disebut dengan connected building. Ya, jadi misalnya ini yang ini office, yang ini apartemen, atau yang ini bank atau apalah ya, atau sama fungsinya kantor tapi ini perkantoran apa, bank dan ini perkantoran apa gitu ya. Dua bangunan ya, atau dua fungsi apartemen dua gitu misalnya, tower 2 itu biasanya di connected building dan atau podium ya. Kenapa muncul podium? Ya, podium ini muncul karena memang banyak ruang-ruang di podium ini yang dibutuhkan oleh dua bangunan ya. Dua bangunan atau dua blok atau dua tower ini memerlukan satu tempat ya. Misalnya ini
kita anggap apartemen semua. Ya, yang apartemen ini yang apartemen mewah atau ini yang B kelas ini A gitu ya. Semua butuh makan, sama-sama makan, maka dia akan turun di resto ini bertemu makan. Ya, bertemu makan. Nah, sekarang misalnya PWM dengan kantor, PWM dengan apartemen misalnya gitu ya. Atau dengan kantor, apa yang bertemunya di ruang-ruang bersama atau kebutuhan ruang ya dari kebutuhan bangunan A dan bangunan B ya itu yang sama apa maka dia ditempatkan dalam sebuah ruang yang disebut dengan podium ya hanya podium itu ya sebagai connected building ya sehingga zona vertikal Anda atau zona masa bangunan Anda nanti pasti ada satu bangunan ya PWM ya semuanya sama yang satunya ada kantor ada apa namanya apartemen, terus ada hotel gitu kan. Ya, dua fungsi yang berbeda itu pasti ya mau tidak mau dalam presiden arsitektur pada umumnya dia karena fungsinya berbeda-beda. Kalau apartemen untuk tidur ya, kantor untuk bekerja. Yang satunya untuk istirahat 24 jam, ini hanya bekerja 8 sampai 10 jam mungkin. Dan kebutuhan sama kalau ibadah barangkali ya bareng-bareng di situ ya. Jadi apapun biasanya karena fungsinya PWM ya, masjid sebagai fasilitas bersama. Jadi kalau bisa masjid itu di connected building, entah di atasnya atau di belakangnya atau di bawahnya atau di depannya, ya. Nah, itu adalah sebagai fungsi bersama akan muncul sebuah bangunan disebut dengan podium atau connected building. Ya. Jadi sejatinya sebenarnya walaupun itu disebut tornya satu masa, ya sebetulnya 3 masa yang disatukan, gitu. Ya, itu dari presiden arsitekturnya, ya. Bahkan kalau Anda mau mendesain yang lain yang berbeda akan menjadi salah karena memang betul fungsi-fungsi bersama itu akan muncul sebuah bangunan yang disebut dengan podium tadi, presiden arsitekturnya itu adalah sebagai ruang bersama untuk kebutuhan dari bangunan A dan bangunan B yang di mix use, yang dimixkan ya akan muncul di situ. Ya, sehingga seperti ini yang disebut dengan podium. Nah, lebih lanjut, dua masa bangunan dengan fungsi yang sama maupun fungsi yang berbeda apalagi nanti akan disatukan di lantai 1, 2 atau tergantung kebutuhan luasnya ya, bisa di lantai 1 saja, bisa di lantai 2. Ya. Nah, ini misalnya seperti ini, 2 tower, dua fungsi bangunan akan dihubungkan dalam satu podium. Nah, podium itu bisa 4 lantai ya. 4 lantai tetapi di dalamnya itu 1 lantai ya. Jadi ketinggiannya 4 lantai misalnya 4 meteran, 4 16 meter tadi ya. Karena ingin memasuki sebuah bangunan dengan fungsi bersama ya untuk fasilitas bangunan A dan B, maka dia membutuhkan ruang yang sangat lebar. Nah, sehingga podium ini didesain seperti teori tadi, ya, mengoptimalkan ruang lantai dasar. Ya, lantai dasarnya biasanya minimal 2 lantai, ini podiumnya sampai 4 lantai dalam contoh ini ya. Jadi podium, ya karena lantai atasnya buat garden, ya ini adalah fungsi bangunannya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Ini ya. Jadi kenapa saya teori strukturnya saya sampaikan karena memang ada podium ini dan podium itu menginginkan sebuah kemegahan di lantai dasar tanpa ada satu penghalang kolom ya sehingga hindari hutan kolom di bawah ini ya maka sistem struktur yang saya sampaikan tadi itu sangat cocok untuk desain sistem struktur untuk mixed use building. Oke ya nah ini jadi ada podium-podium di bawahnya ini ya dua ada podiumnya itu ya ini enggak kelihatan tapi ada ini podiumnya pasti banyak ini nah, podiumnya semacam ini ya podium connected-nya ya walaupun mungkin bisa jadi bangunan ini muncul duluan ya tadinya segini semua kemudian inilah terus dia memanfaatkan ruang-ruang ini sebagai podiumnya ya karena memang ruang-ruang ini memang ada resto, ada apalah gitu ya, kantor-kantor, mungkin ATM, bank dan lain sebagainya untuk mendukung dua fungsi bangunan ini. Ya,
Jadi connected building atau podium. Ya, jadi nanti dalam potongan gambar Anda pasti ini podium, dan podium itu adalah ruang-ruang di mana ruang itu fasilitas bersama dua fungsi bangunan yang dimix. Oke, nah ini ya, saya ambil bawahnya, dia mendesain podium. Ini kan los ini ya, dari lantai 1 sampai tinggi sekali dia. Ya, ini orang-orangnya kecil, dia masuk melihat ruangan yang sangat megah, gitu ya, karena memang dengan plafon yang sangat tinggi. Ini juga demikian, masuk di sini, ini los ini, ya setinggi ini, nggak tahu berapa meter, dia masuk itu melihat plafon yang sangat tinggi. Nah ini, ya di barangkali di sampai lantai ini dia los itu, ya megah sekali, masuk plafon yang tinggi. Ya ini tadi, tuh, oke. Itu masih ada enggak? Sedikit lagi, satu lagi, atau sudah ya? Nah ini. Ya. Ini kalau enggak saya sampaikan, sayang, ini sudah latihan SketchUp ya. Saya latihan nggak bisa-bisa. Nah, ini kecenderungannya tadi. Oke, kecenderungan mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau kita membangun yang single building, ya single building dengan fungsi ya, fungsi single. Udah ya, mudah-mudahan jelas ya. Dan ketika kolom itu cenderung sampai lantai bawah, ya lantai bawah, lantai. Kalau office seperti ini, hanya fungsi office. Kalau fungsi apartemen atau hotel mungkin seperti ini cukup, ya cukup, ya. Tetapi karena keinginan di lantai dasar itu memunculkan kemegahan, ya, maka kolom-kolom ini jangan sampai menjadi hutan kolom. Ini kalau berapa meter ini kan hutan kolom ya. Kita masuk itu banyak kolom sekali di bawahnya. Nah, itu ciri-ciri untuk yang satu building. Nah, ini mudah-mudahan jelas. Oke, nah ini tadi mengoptimalkan ya, dari sini mengoptimalkan ruang lantai dasar. Sehingga kalau seperti ini misalnya ya, ini bentang misalnya bentang 8824 lah ya, kemudian ini menjadi bentang 12, maka hutan kolom yang di dalam itu sudah tidak ada lagi. Ya ada kolom 1 2. Tetapi ya ini kalau orang-orang berdiri di sini ya, yang ini ya orang berdiri di sini sudah kolomnya sudah besar sekali dan plafonnya menjadi tinggi. Ya. Jadi ini yang disebut dengan transfer beam tadi. Portalnya tadi ya, baloknya jadi lebih besar, berapa kali lipat dari balok yang kita lihat kecil-kecil di sini. Saya besarkan lagi dikit. Ya. Oke, ya, ini baloknya luar biasa besarnya. Ya. Ya, kalau mendesain nanti anggap saja begini, kalau ini 20 meter ya, berarti ini 2 meter sepersepuluhnya. Kalau Anda nanti mendesain ini 30 meter, berarti ini 3 meter gitu ya. Ya, karena besar pastinya kita tidak tahu, tetapi ada secara sistem struktur dia adalah fungsinya sebagai transfer beam. Ya, itu berarti yang benar ya. Dan biasanya di bawah lantai ini untuk yang tadi podiumnya, orang masuk menjadi megah, menjadi merasa kecil gitu ya. Dimasuk karena plafonnya tinggi, gemerlapan lampu dan lain sebagainya. Ya. Oke, walaupun ini saya menggambarnya sampai kemeringet ya, tetapi saya sampaikan hanya beberapa menit. Nah, ini seperti ini misalnya. Ya, misalnya Anda membuat hotel atau apartemen dengan dua tower ini ya, bukan satu blok ya, ini 2 tower begitu misalnya. Nah, kemudian ini zona vertikalnya di atas adalah apartemen, hotel, kantor misalnya gitu ya. Ini adalah PWM-nya misalnya. Nah, maka ada connected building di bawahnya atau seperti dengan podium tadi, pasti itu akan muncul. Dan di podium ini adalah ruang-ruang bersama. Ya, misalnya di atas ini masjid gitu ya, di bawahnya ada
apa jenenge apa namanya fitness ya, kemudian apa resto dan lain sebagainya. Resto itu kan kebutuhan dari kantor juga, masjid juga kebutuhan dari hunian dan istirahat kantor, ya, resto dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi minimarket, supermarket. Ya, supermarket di sini kebutuhan untuk apartemen misalnya, supermarket, resto untuk hotel dan lain sebagainya. Ya, dan itu presiden ya, presiden dari karya-karya arsitektur yang sudah ada. Connected building atau podium itu pasti ada di mana dikala kita mendesain dua bangunan yang kita satukan. Tuh, ya. Oke, pas jam 5. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan nggak ini? Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Tapi ini di luar struktur lantai dasar dan podium ya, Pak? Oke. Saya ingin bertanya, untuk perbedaan struktur cantilever sama overhang itu sendiri bagaimana nih, Pak? Soalnya sepaham saya untuk cantilever sendiri panjang maksimal itu 2 meter itu mungkin sudah panjang, mungkin bisa 3 meter, tapi untuk overhang sendiri di sini apakah ada batasan panjang? Karena overhang sepaham saya itu ada balok penopang di bawahnya. Seperti itu, Pak. Ya, sebentar ini saya mumpung pas ya. Apa itu overhang dan apa itu cantilever itu ya. Oke, ini pas gambarnya ada. Oke, saya share lagi. Apa sudah ya? Oke, itu aja ya. Jadi apa yang disebut dengan overhang dan cantilever itu sama, Mbak. Ya, overhang itu bahasa Belanda, ya, gitu. Ya, cantilever itu bahasa Inggris, gitu ya, sama, ya. Nah, seberapa jauh toh ini sebenarnya? Itu kan ya, berapa meter toh ini? Ya, berapa meter kekuatannya? Ya, lah. Jadi begini, kalau baloknya besar itu ya semakin panjang, gitu. Nah, caranya bagaimana? Jadi begini, sama ya. Misalnya begini, oke, ini ya. Ini kolom ini balok, ya. Tadi 1/10 ya, 1/10 ya. Kalau misalnya ini 6 meter, ya, antar kolom ini 6 meter, 6 meter ya memang ya, 6 meter gitu ya. Berarti lebar balok tinggi balok ini 60 cm, 1/10. Kalau 1/12-nya berarti berapa itu? Ya kurang ya, 50 sekian. Ya, paling gampang 1/10, berarti 60. Ya. Bagaimana dengan overhang perkiraan kekuatannya? Ya, ya. Jadi setengah dari bentang ini, ya biasanya begitu. Kalau 6 meter, kita berani setengahnya dari bentang ini, berarti 3 meter. Tapi ingat, ya 3 meter, misalnya ini 3 meter, ujung atasnya, ya ujung atasnya itu sama dengan lebarnya ini 60. Tetapi di sininya, ya sebaiknya ya, yang ini, ya sebaiknya ini lebarnya minimal 1,5 kali ini kalau bisa, ya. Jadi 90 cm. Jadi bentuknya nanti miring begini. Itu paling aman dan paling logis, ya sistem struktur yang paling aman. Paham ya Mas saya ya? Paham, Pak. Ya, ya. Ini bentuknya jadi ini caranya. Oh, di ini aja ya, di saya keluar dulu di PPT aja, biar gampang. PPT, nah ini. Oke. Jadi tadi misalnya ini kolom gitu ya.
kemudian ini ada apa lebihan ini ya. Jadi overhang atau overstack ya itu adalah apa namanya sebuah konstruksi, sebuah sistem struktur di mana di sisi luar atau di salah satu sisi luarnya itu tanpa ada kolom gitu ya. Nah, ini overhang, overstack ya. Jadi misalnya seperti ini. Ya, ini disebut dengan overhang atau overstack. Bagaimana ya? Ini kalau ini kolom, ya ini ada kolom gitu ya. Ini ada overstack-nya gitu ya. Yang saya tahu gitu ya. Ini misalnya bentuk, saya bikin kolom dulu, kolom balok. Ya, ini ada, ini misalnya 6 meter, 8 lah biar gampang ya, 8 meter. Berarti kita berani, itu ya, berani kita membuat ini 4 meter, ya, setengahnya dari ini. Nah, tetapi bentuknya tidak demikian, ya. Bentuknya adalah begini. Ini 4 meter, nah, kemudian, nah ini begini. Perkuatannya begini. Ini kalau kita 3 dimensi ya. Bisa dipahami Mbak? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, jadi kalau ini misalnya tadi berapa? 60 gitu ya. Berarti nanti ini kira-kira 90. 90 gitu, 90 cm ya. Ininya tetap 60. Sama dengan ya, gitu. Ya, kalau kita memaksimalkan ya, memaksimalkan berapa sih maksimalnya? Nah, ini kalau 8 kira-kira 4. Ya. Nah, biasanya berani sampai berapa meter, 5 atau 6, biasanya dikecilkan. Jadi ininya semakin kecil, misalnya ini yang tadi 90 gitu ya. Karena ini memperlebar, tadinya 4 meter itu hanya sekian gitu ya. 4 meter itu bentuknya demikian gitu ya. Nah, karena mau nambah 1 meter lagi, nah ini tambah tapi ininya lurus begini. Nah, gitu. Mengecil. Jadi 60-nya di sini mungkin jadi 40 atau berapa lah misalnya 40. Nah, ini tambah, berani nambah. Tapi jarang ya. Tapi seringkali mengambil setengahnya dari bentangnya. Ya, itu kalau anu loh ya, kalau ini memang nanti fungsional ya, fungsi dibebani orang gitu ya. Dibebani ya. Tapi kalau hanya sekedar atap, ya atap itu berani lebar lagi. Karena yang nanti kan plat atapnya tipis itu, ya. Itu lebih lebar lagi berani. Bisa dipahami ya, kalau hanya sekedar atap misalnya, itu sampai 5 atau 6 meter berani, tetapi tadi ya beban di sininya tidak ada, ya hanya hujan dan lain sebagainya. Oke. Gitu Mbak ya, bisa ya? Bisa, Pak. Berarti intinya di sini ada lagi? Berarti intinya Gimana? di sini tidak ada perbedaan antara cantilever sama overhang itu sendiri ya, Pak? Oh, nggak ada sama ya. Ya, tinggal material atau konstruksinya dengan ini beton ya, saya beton ya. Kalau baja, nah kalau baja misalnya ya, ini baja gitu ya. Nah, baja biasanya ini bisa sampai berapa meter? Ini 8, 10 meter bisa. Ya, tetapi biasanya digantung nah kan gantung begini misalnya. Ya, misalnya digantung. Karena baja itu kan bisa dibuat dengan misalnya baja kan dengan apa? Cremona itu ya. Nah, itu kan jadi lebih ringan dia. Ya. Biasanya juga tanpa ini biasanya dia membuatnya juga begini, sama. Agak begini gitu ya. Nah, nanti ini dindingnya gitu ya. Nah, ini gini-gini mengecil tuh. Wah, ini kalau dengan baja tidak tergantung dari bentang tadi, bentang ini ya. Ini mau berapa meter ya dihitung dia angkurnya di tembok itu berapa, ya sudah berapa meter berani. Jadi ini misalnya 9 meter itu juga berani. Ya. Biasanya kalau 10 meter, wah perkiraan nggak kuat, akhirnya digantung begini gitu kan ke dinding sana. Nah, Anda lihat kan banyak teras-teras itu yang ya sekalian estetis itu ya digantung. Nah, ini dengan kaca, ya kemudian rangkanya dibungkus dengan ACP misalnya sehingga kelihatan megah. Ya.
rangka bajanya nggak kelihatan. Ini juga termasuk overhang gitu ya, atau overstack dengan baja. Itu ya, intinya nggak ada bedanya. Oke. Ada lagi? Pak, saya izin mau bertanya. Yuk. Share wall di dalam bangunan itu seperti apa ya, Pak? Oke. Udah. Langsung ya, saya share lagi aja ya. Oke. Jadi misalnya begini. Kita anggap ini dari lantai dasar gitu ya. Kemudian kita tarik gitu. Oke. Jadi setebal balok tadi ya. Jadi anggap ini sampai bawah ya, sampai bawah ya. Dinding ini. Nah, ini sebagai shear wall. Ya. Atau sampai atas tadi ya. Misalnya ini ada lagi shear wall itu mestinya sampai atas terus gitu. Ya. Sampai atas lah gitu ya. Oke. Ya, ini sampai atas itu shear wall karena memang beban sebentar. Ya, jadi shear wall di sana. Nah, kalau di dalam ya karena keinginan ingin Anda semua fasad itu dengan kaca, ya di dalam sini. Ini misalnya di sini ya. Nah, ini di sini ya shear wall-nya kebetulan pas ini ya. Shear wall-nya tidak seluruh seperti tadi dinding di luar yang contoh tadi. Ini sampai atas gitu ya. Ada saya berhenti di sini. Oke. Nah, seperti ini. Ya, shear wall di dalam itu seperti ini. Bisa dilihat ya. Ya, ini anggap kita sampai bawah ya, sampai pondasi. Ya. Halo, Mas. Bisa dilihat ya? Ya, Pak. Ini ya. Nah, bukan berarti kalau shear wall ini harus tertutup semua. Boleh Anda melubangi untuk pintu, melubangi untuk pintu gitu. Boleh. Tetapi secara masif dia sebenarnya dindingnya adalah dinding struktur. Jadi besarnya seberapa? Ya setebal kolom atau sebal balok itu. Besar sekali kan? Kalau misalnya baloknya 30 kali 60, berarti tebalnya shear wall itu 30 cm itu sendiri. Tebal sekali kan? Cor beton semua. Ya, dari pondasi sampai dinding sana. Ya, sebenarnya shear wall itu yang di dalam kan sebagai pengganti kolom. Karena kolom tidak kuat, akhirnya kolom itu melebar menjadi sebuah dinding. Teorinya kan gitu. Nah, kalau di luar itu seperti ini, tidak harus semua ini ya, satu bidang, mungkin di tengah saja atau kanan kiri. Nah, ini kebetulan pas saya tarik hanya full, kali ini tarik hanya satu dinding aja. Nah, biasanya shear wall di dalam itu cenderung satu dinding atau kanan kiri gitu ya. Kanan kiri, karena tengahnya untuk koridor biasanya shear wall-nya sebelah kanan kiri karena sebagai penyekat antar ruang juga. Ya. Jadi bisa jadi memang lebih baik ya di sini di sebelah. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, gitu ya. Jelas ya. Nah, oke. Ada lagi? Ada lagi? Ya, jadi di sore hari ini kesimpulannya saya berharap tidak salah ya karena presiden desain mixed use building antar dua fungsi ya ada dua fungsi itu cenderung pasti dengan connected building ya apalagi PWM pasti menyediakan masjid ya di mana-mana PWM mesti ada masjidnya gitu ya. Nah, masjid itulah sebagai salah satu yang paling kuat untuk connected building antara fungsi bangunan kantor PWM dengan fungsi satunya. Ada yang hotel, ada yang kantor, ada yang apartemen dan lain sebagainya. Ya. Fungsi-fungsi ruang yang lain mestinya menyatu di connected building. Ada resto, ada minimarket atau supermarket dan lain sebagainya itu menyatu di podium, ya di podium itu. Sehingga sejatinya sebenarnya pada waktu Anda menzonakan dalam satu building itu ada tiga masa utama. Masa kantor PWM, kemudian masa pendukungnya, dan satu masa podium atau connect building. Ya, sehingga
dalam tor itu satu building itu yang dimaksud adalah seperti itu. Tetap ada dua menara atau dua kantor atau dua ciri bangunan, ya. Bisa jadi kantor PWM-nya kecil tetapi ada ciri tertentu, kemudian ada connected building-nya atau podiumnya dan bangunan pendukungnya, apartemen, hotel, kantor dan lain sebagainya. Itu kesimpulannya demikian, ya. Mudah-mudahan tidak keliru karena itu preseden, ya. Dan semua orang profesional menilai itu pasti benar adanya connected building untuk dua fungsi atau satu fungsi bangunan tapi satu fungsi bangunan tapi dua building, ya. Jadi misalnya apartemen dan apartemen gitu, ya, ada dua masa bangunan pasti di connected building dengan bangunan podium itu. Ada pertanyaan lagi? Absennya ya, jangan lupa ya. Oke. Cukup? Cukup, Mbak, Mas? Halo? Mungkin cukup, Pak. Cukup, Pak ya? Cukup, Mbak ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh ya. Misalnya nanti di Suluki, silahkan menanyakan atau di WA boleh ya. Cuma WA itu saya jarang buka HP, bukanya kalau sudah di luar jam kerja seringkali, mending di Suluki atau monggo lah ya. Silahkan kalau ada pertanyaan untuk kelompok stupa saya besok kita bahas sesuai targetnya. Oke, kalau tidak ada kurang lebihnya mohon maaf, segala kekurangannya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.